Saat Bibi Yu mengintervensi kekejaman Xiao An terhadap Xiao Yan yang berusia 6 tahun. Xiao An, suara berat dan dingin, masih belum cukup. 6 tahun kau hidup sebagai benalu di klan ini, dan kau masih berani menatap mataku dengan tatapan seperti itu. Berlutut lebih dalam, atau aku akan memastikan kakimu tidak akan bisa berdiri lagi. Xiao Yan 6 tahun, napas terengah-engah, menahan sakit. Aku tidak bersalah. Paman, Xiao An, tertawa sinis, salahmu adalah kau masih bernapas. Penjaga, cambuk dia sampai dia lupa cara bicara. Bibi Yu, berteriak dari kejauhan, langkah kakinya terdengar terburu-buru, hentikan. Xiao An, lepaskan dia. Xiao An, menoleh perlahan. Bibi Yu, lagi-lagi kau mencampuri urusanku. Kau ingin membela sampah yang bahkan tidak bisa membangkitkan setetes pun energi kultivasi ini. Bibi Yu, berdiri di depan Xiao Yan, merentangkan tangan untuk melindunginya. Dia bukan sampah. Dia adalah darah daging pemimpin klan terdahulu. Jika kau ingin mengayunkan cambuk itu, kau harus melampaui mayatku terlebih dahulu. Xiao An, kau mempertaruhkan nyawamu demi anak malang ini. Dia hanya akan membawa aib bagi nama besar kita. Bibi Yu, menunduk sedikit, berbisik tegas pada Xiao Yan tanpa menoleh. Xiao Yan, tutup matamu. Jangan biarkan kebencian mereka masuk ke jiwamu. Selama Bibi masih bernapas, tidak akan ada satu orang pun yang bisa melenyapkan cahayamu. Xiao Yan, berbisik lirih. Bibi, maafkan aku, karena kau selalu. Bibi Yu, diamlah, sayang. Kau adalah masa depan yang mereka takuti. Dan ketakutan mereka adalah bukti kekuatanmu yang belum bangkit. Apakah ada bagian dari dialog ini yang ingin kamu ubah? Atau ingin kita lanjut ke adegan dialog berikutnya? Xiao Yan adalah sosok yang tidak diinginkan, namun Bibi Yu adalah satu-satunya otoritas yang masih sangat disegani, sebuah perisai absolut yang membuat siapapun, dari pelayan hingga Xiao An sekalipun, harus menahan diri saat dia ada. Berikut adalah dialog yang menggambarkan dinamika tersebut, di mana Bibi Yu menunjukkan wibawanya yang tak terbantahkan. Suasana di dapur klan, Xiao Yan yang kelaparan mencoba mengambil sisa makanan namun tangannya dipukul oleh seorang pembantu. Pembantu, berani sekali tangan kotor ini menyentuh nampan tuan muda. Pergi sana, sisa makanan untuk anjing pun lebih berharga daripada memberikannya padamu. Xiao Yan, suara parau. Aku belum makan sejak kemarin. Pembantu, itu bukan urusanku. Tuan Xiao An sudah memberi perintah. Siapapun yang memberimu makan akan menerima hukuman 10 cambukan. Bibi Yu, muncul di pintu dengan aura dingin yang menekan. Oh. Jadi sekarang pelayan di klan ini sudah merasa setara dengan tuan mereka sampai berani menentukan siapa yang boleh makan dan siapa yang tidak. Pembantu, gemetar, langsung bersujud. Bibi Yu. Saya hanya menjalankan perintah Tuan Xiao An. Bibi Yu, melangkah masuk. Tatapannya tajam. Lalu sejak kapan perintah Xiao An lebih tinggi daripada hukum dasar klan tentang perlindungan garis keturunan utama? Angkat wajahmu, lihat aku. Apakah kau ingin aku yang memberikan 10 cambukan itu sekarang juga? Pembantu, mohon ampun, Bibi Yu. Saya tidak berani. Saya akan segera menyiapkan makanan terbaik untuk tuan muda Xiao Yan. Bibi Yu, beralih ke Xiao Yan, suaranya melembut drastis. Kemarilah, Yaner. Tidak perlu takut, selama Bibi ada di sini, aula ini pun milikmu. Xiao An, masuk ke ruangan, mencoba menahan amarah. Bibi Yu, kau terlalu memanjakannya. Pelayan ini hanya menjalankan tugasnya untuk mendisiplinkan benalu. Bibi Yu, menoleh ke Xiao An dengan senyum sinis. Mendisiplinkan? Atau melampiaskan rasa irimu pada ayahnya melalui anak kecil ini? Xiao An, ingat posisimu. Jika aku mendengar ada satu lagi pelayan, atau anggota klan yang menyentuh ujung rambutnya, aku tidak akan segan-segan meruntuhkan pilar aula utama ini di depan matamu. Xiao An, mengepalkan tangan, bicaranya tertahan. Kau tidak bisa melindunginya selamanya. Suatu saat kau akan lengah. Bibi Yu, mungkin. Tapi saat itu terjadi, aku pastikan Xiao Yan sudah tumbuh menjadi kaisar yang akan membuatmu bersujud di kakinya. Sekarang, keluar dari sini sebelum aku kehilangan kesabaranku. Apakah dialog dengan tekanan seperti ini sudah sesuai dengan yang kamu bayangkan, atau ada interaksi spesifik lain yang ingin kamu buat? Setelah Xiao An pergi dengan amarah yang tertahan, suasana di dapur menjadi sunyi.
Bibi Yu perlahan berlutut agar tingginya sejajar dengan Xiao Yan yang masih gemetar. Bibi Yu mengusap debu di pipi Xiao Yan dengan lembut. Lihat Bibi, Yaner. Jangan lihat ke arah pintu itu. Dia sudah pergi. Apakah ada yang sakit? Katakan pada Bibi, di mana bagian yang mereka pukul. Xiao Yan menunduk, suaranya nyaris berbisik. Aku tidak apa-apa, Bibi. Tapi, karena aku, Paman Xiao An jadi semakin membencimu. Semua orang di klan, mereka bilang Bibi akan celaka jika terus membelaku. Bibi Yu tersenyum tipis, namun matanya memancarkan ketegasan. Biarkan mereka bicara sampai lidah mereka keluh. Mereka membencimu karena mereka tidak mampu melihat apa yang Bibi lihat. Mereka hanya melihat debu, tapi Bibi melihat permata yang sedang ditempa. Xiao Yan, tapi aku tidak punya kekuatan, Bibi. Tantianku, semua orang bilang itu mati. Aku hanya anak malang yang pembantu pun berani menghinaku. Bibi Yu memegang kedua bahu Xiao Yan dengan mantap. Dengarkan Bibi baik-baik. Kekuatan bukan hanya soal apa yang ada di dalam aliran darahmu sekarang, tapi soal apa yang sanggup kau tanggung tanpa menjadi hancur. 6 tahun kau disiksa, namun matamu masih menunjukkan cahaya, bukan kegelapan. Itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki Xiao An. Pembantu datang dengan gemetar membawa nampan berisi makanan hangat. Ini, Bibi Yu, makanan untuk tuan muda. Mohon ampuni kelancangan saya tadi. Bibi Yu melirik tajam ke arah pembantu. Letakkan di sana dan pergi. Jangan pernah biarkan aku melihatmu berdiri dalam jarak 10 langkah dari tuan mudamu tanpa rasa hormat lagi. Pergi. Xiao Yan melihat makanan itu, lalu menatap Bibi Yu. Bibi tidak makan. Bibi Yu melihatmu makan dengan tenang. Sudah cukup kenyang bagi Bibi. Makanlah, habiskan semuanya. Setelah ini, kita akan kembali ke pavilion. Jangan pernah berjalan sendirian di area klan tanpa seizinku. Mengerti? Xiao Yan mengangguk pelan sambil mulai makan. Bibi, apakah suatu hari nanti aku bisa menjadi kuat? Agar aku yang merentangkan tangan untuk melindungimu. Bibi Yu, tatapannya menerawang jauh ke depan, penuh keyakinan. Bukan hanya melindungi Bibi, Yaner. Suatu hari nanti, dunia ini akan bergetar saat mendengar namamu. Dan saat itu tiba, Bibi akan berdiri di belakangmu, menyaksikan dunia bersujud pada kaisarnya. Malam harinya di pavilion Bibi Yu yang tenang. Xiao Yan baru saja selesai makan, namun wajahnya kembali murung saat ia mencoba merasakan aliran energi di dadanya. Hasilnya tetap nihil, sebuah kekosongan yang dingin. Xiao Yan menekan dadanya, matanya mulai berkaca-kaca. Bibi, aku mencobanya lagi tadi. Tapi tetap saja, kosong. Benar apa yang dikatakan Paman Xiao An, bukan? Bahkan kucing hutan di belakang klan bisa merasakan energi spiritual, tapi aku tidak. Dan Tianku, aku tidak memilikinya. Bibi Yu, tangan yang sedang merapikan pakaian Xiao Yan terhenti sejenak. Ia membelakangi Xiao Yan, memejamkan mata untuk menyembunyikan rasa perih di hatinya. Siapa yang mengatakan hal sebodoh itu padamu, Yaner? Xiao Yan, semua orang, Bibi, pelayan, para penjaga, bahkan anak-anak kecil yang melempari aku batu. Mereka bilang aku lebih rendah dari hewan karena aku lahir dengan bakat nol. Aku hanya manusia cacat di dunia yang penuh sihir ini. Bibi Yu berbalik, wajahnya kini tampak sangat tenang dan yakin, sebuah kebohongan yang ia kemas dengan kasih sayang yang luar biasa. Kemarilah. Duduk di depan Bibi, dengarkan baik-baik, karena Bibi hanya akan mengatakan ini sekali. Xiao Yan duduk dengan ragu. Apa itu, Bibi? Bibi Yu memegang tangan Xiao Yan, menatap langsung ke matanya. Dan Tianmu tidak kosong. Dan kau bukan lahir dengan bakat nol. Justru sebaliknya, Yaner. Kau memiliki apa yang disebut sebagai dantian semesta. Xiao Yan tertegun. Dantian semesta. Aku belum pernah mendengar itu di buku manapun. Bibi Yu tersenyum tipis, suaranya sangat meyakinkan. Tentu saja tidak. Itu adalah rahasia kuno yang hanya diketahui oleh garis keturunan kaisar abadi. Dantian orang biasa seperti botol kecil, mudah diisi, tapi mudah penuh. Itulah sebabnya mereka bisa merasakan energi dengan cepat. Xiao Yan, lalu, punyaku. Bibi Yu, dantianmu bukan botol, melainkan samudera yang kering. Kau butuh energi yang ribuan kali lebih besar hanya untuk membasahi dasarnya. Itulah sebabnya saat ini kau merasa kosong. Kau tidak cacat, Yaner. Kau hanya terlalu besar untuk dunia yang sempit ini.
Xiao Yan, matanya mulai berbinar penuh harapan, jadi, suatu hari nanti, samudera itu akan terisi. Aku akan bisa berkultivasi. Bibi Yu mengangguk perlahan, meski hatinya teriris melihat harapan itu benar. Tapi perjalanannya akan sangat berat. Kau harus bertahan melalui penghinaan mereka, karena mereka hanya melihat samudera yang kering, tanpa tahu bahwa di bawahnya tersimpan kekuatan yang bisa menenggelamkan dunia. Bisakah kau berjanji pada Bibi untuk tetap bertahan? Xiao Yan menghapus air matanya, mengangguk kuat-kuat, aku janji, Bibi. Jika itu karena aku, terlalu besar, aku tidak peduli meski mereka menyebutku sampah. Aku akan menunggu saat samudera itu mulai terisi. Bibi Yu memeluk Xiao Yan erat, berbisik dalam hati, maafkan Bibi, sayang. Maafkan Bibi karena harus memberimu harapan palsu ini. Tapi Bibi lebih baik berbohong pada seluruh dunia daripada melihat api di matamu pada malam ini. Suasana paviliun yang tenang seketika pecah saat pintu depan dihentak terbuka. Tantian melangkah masuk dengan jubah kebesarannya, diikuti aura tekanan spiritual yang membuat udara terasa berat. Xiao Yan yang sedang duduk di dekat Bibi Yu langsung menciut, tangannya gemetar menahan sesak di dadanya. Tantian, suaranya menggelegar, matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan, masih di sini. Menghabiskan sumber daya klan untuk memberi makan makhluk yang bahkan tidak lebih berguna dari rumput liar di halaman. Bibi Yu berdiri seketika, menempatkan dirinya tepat di depan Xiao Yan, jaga bicaramu, Tantian. Kau masuk ke kediamanku tanpa izin hanya untuk menghina seorang anak kecil. Tantian tertawa hambar, melangkah mendekat anak kecil. Dia adalah kutukan bagi klan kita. Kau terus mencekokinya dengan dongeng konyol tentang, dantian semesta, atau apapun kebohongan yang kau ciptakan itu. Lihat dia gemetar hanya karena aku melepaskan sedikit energi. Dia lahir dengan bakat 0, Yu. Bakat 0. Bibi Yu, suaranya dingin dan tajam, bakat bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh pikiran sempit sepertimu. Kau hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Tantian, cukup dengan halusinasimu. Aku adalah tetua klan, aku tahu mana emas dan mana kotoran. Bahkan babi hutan punya aliran energi spiritual di tubuhnya, tapi anak ini. Dia benar-benar hampa, dia adalah penghinaan bagi leluhur kita. Xiao Yan, dengan suara bergetar, mencoba bicara kakek Tantian, aku sedang berusaha. Tantian, membentak, jangan panggil aku kakek. Aku tidak sudi memiliki ikatan darah dengan sampah cacat sepertimu. Kau seharusnya mati saat lahir bersama ibumu, setidaknya itu tidak akan mempermalukan nama besar klan ini selama 6 tahun. Bibi Yu, matanya berkilat marah. Energi spiritualnya mulai bangkit menandingi Tantian, berani kau bicara begitu di depannya. Pergi dari sini sekarang, atau aku akan memastikan kau keluar dengan merangkak. Tantian, kau mengancamku demi dia. Kau rela mengkhianati kepentingan klan demi seonggok daging tak berguna ini. Kau berbohong padanya, Yu. Kau memberinya harapan palsu yang hanya akan menghancurkannya lebih dalam saat dia sadar nanti bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi apa-apa. Bibi Yu mendekat ke wajah Tantian, berbisik dengan otoritas penuh, aku tidak berbohong. Aku melihat apa yang tidak bisa kau lihat karena matamu sudah buta oleh kesombongan. Sekarang, keluar, sebelum aku meratakan aula ini dengan kepalamu. Tantian mundur selangkah, mendengus sinis, simpan saja sampahmu ini di bawah ketiakmu, Yu. Tapi ingat, saat ujian klan tiba, tidak ada kebohonganmu yang bisa menyelamatkannya dari pengusiran. Dia akan tetap menjadi titik hitam dalam sejarah kita. Tantian berbalik dan pergi dengan hentakan kaki yang keras, meninggalkan tekanan yang perlahan memudar namun meninggalkan luka yang dalam di hati Xiao Yan. Xiao Yan menatap tangannya yang masih gemetar, suaranya parau, Bibi, apakah dia benar? Apakah aku benar-benar, titik hitam? Bibi Yu langsung memeluk Xiao Yan, suaranya bergetar karena menahan amarah dan sedih, jangan dengarkan dia, Yaner. Dia hanya takut. Mereka semua takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti. Kau adalah cahaya, bukan titik hitam. Ingat itu. Bibi Yu mempererat pelukannya pada Xiao Yan, seolah ingin menyerap semua rasa takut dari tubuh kecil itu. Ia kemudian berdiri tegak, matanya berkilat dengan otoritas yang jauh lebih tinggi daripada sekadar urusan klan. Aura di ruangan itu berubah drastis, dingin dan menekan. Bibi Yu, suaranya tenang namun bergema dengan kekuatan yang menggetarkan pilar paviliun, Tantian,
sepertinya jabatanmu sebagai tetua telah membuatmu lupa siapa aku sebenarnya di dunia ini. Berhenti bertingkah seolah kau punya kuasa di depanku. Tan Tian menyipitkan mata, giginya gemeletup. Kau hanyalah wanita yang terobsesi pada anak cacat. Bibi Yu memotong dengan tajam, aku adalah perwakilan langit atas. Hubunganku dengan klan Xiao, bahkan dengan kekaisaran ini, jauh melampaui imajinasimu yang dangkal. Jika aku menjatuhkan satu titah saja, klan ini bisa rata dengan tanah dalam semalam. Jangan pernah kau berani menyamakan derajatmu denganku, apalagi menghina anak yang berada di bawah perlindunganku. Tan Tian, wajahnya memerah karena amarah yang tertahan. Ia melangkah mundur namun kebencian di matanya semakin pekat. Jangan sombong, Yu. Kau mungkin punya gelar dari langit atas, tapi takdir tidak bisa kau lawan dengan gertakan. Anak itu, dia hanyalah kutukan yang bernapas. Bibi Yu, dia adalah masa depan yang tidak sanggup kau pahami. Tan Tian tertawa sinis, suaranya penuh racun. Masa depan. Lihatlah dia, lemah, hampa, dan tak berguna. Nikmatilah saat-saat terakhirmu memeluknya, karena aku bersumpah, dengan atau tanpa campur tanganku, anak itu pasti akan mati sebelum dia sempat melihat dunia luar. Alam tidak akan membiarkan makhluk sehina dia bertahan hidup. Bibi Yu, tatapannya sedingin es. Jika alam mencoba membunuhnya, maka aku yang akan menghancurkan alam itu sendiri demi dia. Sekarang, pergi dari hadapanku sebelum kesabaranku benar-benar habis, Tan Tian. Tan Tian mendengus keras, berbalik sambil menyampirkan jubahnya. Kita lihat saja berapa lama kebohonganmu bisa menunda ajalnya. Kematian adalah satu-satunya takdir bagi sampah seperti Xiaoyan. Tan Tian melesat pergi meninggalkan pavilion, namun kutukannya masih terasa menggantung di udara. Xiaoyan yang mendengar itu hanya bisa meremas ujung baju Bibi Yu, matanya menatap lantai dengan tatapan kosong dan penuh luka. Tan Tian berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh dengan seringai yang lebih tajam dari 9 pedang. Ia tahu kata-kata terakhir ini akan menjadi racun yang paling mematikan bagi mental Xiaoyan. Tan Tian, dan satu hal lagi, Yu, kau pikir kau bisa menyembunyikan kontrak itu selamanya? Xiaoyan, dengarkan aku. Di umurmu yang ke-17 nanti, kau bukan lagi milik klan ini. Tubuh cacatmu itu sudah dijanjikan kepada seorang wanita misterius dari sekte terlarang. Kau hanyalah tumbal yang sedang digemukkan. Bibi Yu, wajahnya memucat sekilas, namun suaranya meledak penuh amarah. Cukup, Tan Tian. Keluar. Tan Tian tertawa puas melihat reaksi Bibi Yu. Sembunyikanlah sesukamu. Tapi saat dia berumur 17, wanita itu akan datang menagih janji, dan saat itu, tidak ada perwakilan langit atas yang bisa menyelamatkan nyawa sampah ini. Dia lahir untuk mati. Tan Tian menghilang dalam kegelapan malam, namun kata-katanya, wanita misterius, umur 17, tumbal, terus bergema di kepala Xiaoyan seperti lonceng kematian. Xiaoyan menatap Bibi Yu dengan mata yang gemetar. Hebat. Bibi, apa yang dia katakan? Siapa wanita itu? Kenapa aku harus diberikan padanya saat aku berumur 17? Bibi Yu langsung berlutut, memegang kedua pipi Xiaoyan, mencoba memutus kontak mata Xiaoyan dengan pintu yang kosong itu. Jangan dengarkan dia, Yaner. Itu hanya taktik kotornya untuk menghancurkan mentalmu. Dia ingin kau menyerah sebelum kau mulai bertarung. Xiaoyan, tapi dia bilang, aku akan mati. Aku hanyalah tumbal. Apakah itu alasan semua orang membenciku? Karena aku hanya barang yang akan dijual. Bibi Yu menggeleng kuat-kuat, memasang ekspresi paling meyakinkan yang pernah ia buat meskipun hatinya sendiri bergetar. Bohong. Itu adalah kebohongan paling besar yang pernah keluar dari mulutnya. Yaner, dengarkan Bibi. Wanita yang dia maksud, dia bukan pencabut nyawa. Dia adalah utusan dari sekte guru besarmu di masa depan. Xiaoyan tertegun. Guru besarku. Bibi Yu, benar. Karena, dantian semesta-mu itu sangat langka. Hanya wanita itulah yang memiliki kunci untuk membukanya. Dia tidak datang untuk membunuhmu, dia datang untuk menjemputmu menuju puncak dunia. Tan Tian memutarbalikkan fakta karena dia iri. Dia tahu saat umur 17 nanti, kau akan melampaui dia dan seluruh klan ini. Xiaoyan, jadi, aku tidak akan mati. Aku bukan tumbal. Bibi Yu mencium kening Xiaoyan dengan penuh kasih, menyembunyikan matanya yang mulai berkaca-kaca. Tidak, sayang. Kau adalah cahaya yang sedang dijaga. Umur 17 bukan akhir bagimu,
tapi awal dari kejayaanmu. Percayalah pada Bibi, bukan pada orang tua jahat itu. Xiao Yan perlahan mulai tenang dalam pelukan Bibi Yu, aku percaya pada Bibi, selalu. Bibi Yu berbisik sangat lirih hingga nyaris tak terdengar, menatap ke arah kegelapan malam. Tidurlah, Yaner. Selama Bibi masih bernapas, takdir berdarah itu tidak akan pernah menyentuhmu. Aku akan melawan langit jika perlu.